Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah, beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami masih boleh sama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku.
Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan dengan penuh iman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan syukur kita, mau ungkapkan rasa terima kasih kita atas berkat Tuhan, atas karya Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya, selamanya.
terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Siapa yang siap mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangannya. Teriakan diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku, kemurahan-Mu melingkupiku. Tak ada yang dapat menghentikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku. Anugerah-Mu cukup bagiku, kemurahan-Mu melingkupiku. Tak ada yang dapat menghentikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku. Selalu ada cara Tuhan untuk menolongku. Selalu ada jalan Tuhan dibukakan bagiku. Selalu ada harapan untuk masa depanku. Firman-Mu Tuhan menjamin hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, kemurahan-Mu melingkupiku. Tak ada yang dapat menghentikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku. Selalu ada
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan satu pujian ini sebagai ungkapan keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya. Perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, Kau selalu menyertai setiap langkahku. Sekarang ku persembahkan seluruh hidupku untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, Kau selalu menyertai setiap langkahku. Sekarang ku persembahkan seluruh hidupku untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Besarlah karya-Mu, besar perbuatan-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tak henti-hentinya kami boleh terima dan rasakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Berbicara menuntun setiap langkah hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah. Saya percaya hidup kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Agustus ini sama setiap minggunya, yaitu hidup yang selalu berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat mas kita di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup Rasul Paulus menghadapi berbagai macam tantangan, masalah dan persoalan, Rasul Paulus bersaksi kepada kita bahwa dia selalu hidup di dalam jalan kemenangan. Saudaraku, pemahaman orang percaya yang seringkali keliru bahwa hidup manusia itu seperti roda berputar, ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas, ada saatnya mengalami pergumulan, beban yang berat, menghadapi berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku, konsep itu tidak sepenuhnya benar. Karena Tuhan rindu saudara dan saya itu hidup
yang selalu bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan grafik hidup rohani orang percaya itu bukan naik turun, bukan kadang-kadang di atas atau kadang-kadang di bawah, tetapi hidup kita itu akan selalu naik, bukan turun. Bahkan Tuhan katakan kepada kita, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Bahwa perjalanan hidup orang Kristen itu memberikan sebuah kehidupan atau warna kehidupan yang jelas, bukan hidup yang jatuh bangun, bukan hidup yang kadang-kadang ada di atas maupun kadang-kadang ada di bawah, tetapi sebuah kehidupan yang grafiknya itu kan terus naik. Apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada masalah? Saudaraku, Rasul Paulus begitu banyak menghadapi tantangan, masalah, persoalan, tetapi satu hal yang kita boleh lihat, pengalaman pribadi seorang hamba Allah ini. Dia hidupnya tidak pernah kalah, dia hidupnya tidak pernah jatuh. Dia selalu berkemenangan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi aniaya, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi tekanan-tekanan yang begitu berat. Dia selalu punya keyakinan, Tuhan beserta, Tuhan membela, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Karena itu kebenaran firman ini pada waktu saudara terima dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara mau dibentuk, mau diproses, mau dibangun, mau dituntun, mau diarahkan oleh Tuhan, akan membuat iman saudara stabil, hidup saudara bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin kuat, melewati masa-masa sulit, pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, saudara akan tetap diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, saudaraku, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 cara hidup supaya hidup kita itu selalu hidup berkemenangan. Cara yang pertama, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, mengandalkan Tuhan ini menjadi cara pertama yang harus kita pelajari. Ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada orang yang hanya hidup mengandalkan protokol kesehatan. Hanya sekedar menjaga imun tubuhnya tetap kuat. Saya percaya itu tidak salah. Karena itu adalah aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kita dan kita harus mematuhinya. Kita harus menjaga diri dengan makanan yang sehat, yang cukup, sehingga imun kita boleh tetap terjaga, kuat, terpelihara. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Saudaraku, sebagai bentuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Saya percaya aturan pemerintah itu akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Tetapi bukan sekedar itu, kalau kita hanya sekedar mengandalkan makanan yang kita konsumsi, mengandalkan protokol kesehatan, saudaraku, itu belum cukup. Lebih daripada semuanya itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita, setiap hari kita mengandalkan Dia dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Kita harus semangat bekerja, semangat berusaha, semangat melakukan protokol kesehatan. Tetapi saudaraku, hati kita ini sungguh-sungguh menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dibuka dengan sebuah kalimat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara rindu hidup diberkati? Jawabannya pasti amin. Saudara rindu diberkati. Setiap orang semua pengen diberkati. Tetapi apakah saudara mengandalkan Tuhan? Apakah kita menaruh harapannya kepada Tuhan? Itu jawabannya mungkin berbeda.
Ada yang sudah lama tidak lagi berpikir Tuhan. Ada yang sudah lama tidak lagi berpikir berharap kepada Tuhan. Apalagi di gereja mungkin kalau kita mau ibadah di gereja yang ada hanya ketakutan demi ketakutan. Nanti jangan-jangan dan seterusnya sampai kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Takut terpapar, takut tertular oleh penyakit corona. Saudaraku, di sini katakan hatinya tidak khawatir menghadapi musim kering. Mengandalkan Tuhan artinya percaya sepenuhnya dalam segala situasi, keadaan apapun, masalah, persoalan yang sedang terjadi. Yakin akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita sekalian. Diumpamakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akarnya ke batang air. Daunnya tetap hijau. Dia berbuah. Dan yang luar biasa di sini katakan, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Oh haleluya. Ini kerinduan Tuhan. Ini rencana Tuhan. Di situasi seperti apapun, saudara tetap menjadi pemenang. Saudara tetap berhasil, saudara tetap beruntung. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, keadaan boleh terjadi, saudaraku, dengan keadaan yang buruk. Tetapi bukankah kita punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah kekurangan cara dan tidak pernah kekurangan orang yang akan dipakai Tuhan untuk memelihara hidup kita sekalian. Saya percaya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, saudara dan saya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, bahkan tidak akan bersungut-sungut sampai kita mengalami ketakutan berlebihan. Karena itu mari tetap percaya, apapun situasi keadaan saudara, yakinlah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dia pembela, dia penolong, dia senantiasa memberikan solusi terbaik bagi setiap masalah dan persoalan hidup kita sekalian. Setuju, katakan amin. Yang kedua, saudaraku, cara yang kedua supaya hidup kita itu selalu berkemenangan, kita itu harus hidup dengan hati yang lemah lembut. Kita perhatikan Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, menerima firman, kalau hati kita ini keras, hati kita ini penuh dengan semak duri, maka firman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau hati kita ini lemah lembut, menjadi tanah yang subur. Pada waktu firman itu ditaburkan dalam hati kita dengan hati yang lemah lembut, hati yang dipersiapkan, hati yang baik, hati yang sudah dibersihkan, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang kuat. Firman itu bertumbuh, firman itu mendatangkan iman, firman itu memacu iman kita untuk semakin kuat dan semakin besar. Nah saudaraku, karena itu di sini nasihatnya dikatakan buanglah. Coba kita lihat lagi ayatnya. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Saudaraku, kejahatan dan sesuatu yang kotor di hati kita, di hidup kita itu salah satu penyebab hidup kita ini selalu kalah. Salah satu penyebab hidup kita itu jatuh bangun. Karena apa? Kejahatan dan hal-hal yang buruk, yang kotor, yang disimpan, disembunyikan dalam diri kita, itu melemahkan kekuatan yang ada pada kita. Itulah sebuah cara untuk membatasi kuasa Tuhan. Tidak bisa bekerja dengan leluasa. Karena itu mari kita buka hati kita. Izinkan Tuhan dengan leluasa bekerja di dalam hati kita, dalam hidup kita, agar firman-Nya menasehati, menuntun, menghibur, menguatkan kita menjadi dasar landasan hidup kita ke depan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, semuanya itu landasannya adalah firman. Kalau firman itu disampaikan dan bertemu dengan hati yang lemah lembut artinya yang pertama mudah dibentuk.
Lemah lembut yang kedua artinya mudah bertumbuh. Lemah lembut yang ketiga artinya menjadi tanah yang subur. Pada waktu dialiri air hidup, benih yang ada itu bertumbuh subur dan pada waktunya berbuah lebat. Yang luar biasa ditekankan kembali di dalam kitab Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kita ini masih tinggal di bumi. Status kita warga kerajaan Allah. Kalau kita mati kita masuk sorga, tapi bukankah kita masih tinggal di bumi? Kita juga masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di bumi. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di bumi, baik kebutuhan primer maupun sekunder, semuanya itu disiapkan oleh Allah bagi orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak suka berdebat. Orang yang lemah lembut tidak suka ngeyel. Orang yang lemah lembut tidak suka bertengkar. Orang yang lemah lembut tidak suka membenarkan dirinya sendiri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang senang menerima nasihat. Senang diberikan masukan-masukan yang baik. Kritik, saran, membangun boleh diterima. Tetapi orang yang keras, orang yang hatinya berbatu-batu adalah orang yang mudah tersinggung. Orang yang menganggap dirinya paling hebat, orang yang merasa tidak butuh orang lain, orang yang selalu marah-marah, orang yang gampang emosi. Saudaraku, tangan kita menjadi tangan yang sulit meraih janji Tuhan, meraih berkat Tuhan. Karena apa? Di dalam hati kita itu bukan hati yang lemah lembut. Coba saudara cek hidup kita masing-masing, dari pagi sampai malam, tidur sampai bangun lagi, setiap hari evaluasi diri kita. Apakah saudara termasuk orang yang lemah lembut atau justru orang yang kasar, mudah marah, mudah membentak, mudah menyalahkan orang lain, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Tuhan rindu saudara hidup selalu berkemenangan. Hidup selalu berkemenangan ternyata caranya sederhana. Miliki hati yang lemah lembut. Kalau engkau memiliki hati yang lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Semua berkat yang diperlukan di bumi, Tuhan sudah siapkan dan itu menjadi milik saudara. Amin, saudaraku. Ya, yang terakhir, yang ketiga, cara yang ketiga untuk kita hidup di dalam kemenangan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan tentram, dia akan tenang, bukan kadang-kadang, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, tetapi kapan saudaraku? Sampai berapa lama? Alkitab berkata selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Oh, luar biasa. Bukankah ini cermin, ini contoh, ini tanda orang yang selalu hidup berkemenangan. Selama-lamanya selalu berkemenangan. Lalu kebenaran apa yang dihidupi oleh kita supaya kita selalu hidup berkemenangan? Kebenarannya sederhana. Kebenarannya contoh saudara sebagai suami. Kebenarannya sebagai suami apa? Alkitab berkata kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kebenarannya adalah seorang suami punya tanggung jawab mengasihi istrinya. Kebenarannya apa? Kebenarannya kalau engkau seorang istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, maka akan terbentuk menjadi keluarga yang rukun, yang sejahtera, yang saling peduli, saling menopang. Kalau keluarga sudah seperti ini menjadi keluarga yang hebat, yang kuat. Kebenarannya apa? Anak-anak, saudaraku, Alkitab berkata, hei anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Taatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, namanya posisi anak dan orang tua ini gak bisa tukeran.
Sesekali orang tua jadi anak atau anak sesekali jadi orang tua itu nggak bisa. Dari sononya, saudaraku sudah beda sejarah, beda usia. Orang tua sudah pernah muda, pernah jadi anak-anak, anak-anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu nasihat Tuhan bagi anak-anak, hei anak-anak, taatilah orang tuamu. Saudara, kalau saudara masih menjadi seorang anak, jangan kurang ajar dengan orang tuamu. Kalau engkau boleh berani, mulai kasar dengan orang tuamu, apalagi berani membentak orang tuamu, hati-hati. Masa depanmu akan menjadi suram. Masa depanmu tidak ada ketentuan yang baik. Karena itu nasihat Tuhan bagi anak-anak, yang pertama mentaati, yang kedua menghormati. Sepandai-pandainya engkau seorang anak. Mungkin orang tuamu bodoh, mungkin orang tuamu miskin, mungkin orang tuamu tidak sehebat seperti dirimu, tetapi ingat dia adalah orang tuamu. Engkau tetap harus menghormati dia. Pada waktu anak-anak kecil, firman-Nya berkata taatilah. Tetapi pada waktu anak-anak sudah besar, sudah berkeluarga, firman-Nya berkata hormatilah. Jadi dari sejak kecil kita harus taat kepada orang tua, setelah kita juga menjadi dewasa punya rumah tangga sendiri, kita harus tetap menghormati. Kita telepon dia, kita kunjungi dia, kita kasih support dia. Dan jangan lupa kirim makanan, jangan lupa transfer uang, berbagi. Jangan pelit terhadap orang tua, jangan pelit, jangan hitung-hitungan terhadap orang tua. Kita ingat, kita bisa kecil, dari kecil sampai besar sampai tua, itu atas asuhan didikan orang tua, dan orang tua tidak pernah hitung-hitungan apapun dalam kehidupan anak-anak. Karena itu jadilah anak-anak yang taat, jadilah anak-anak yang menghormati, itu kebenarannya saudaraku. Hidup dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan punya ketenangan. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan punya ketenteraman. Untuk apa? Untuk seberapa lama? Selama-lamanya. Oh, luar biasa. Tanggalkan segala pola pikir yang tidak baik. Ayo kita mulai hidup menerapkan kebenaran dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Baru saudaraku keluarga yang terbentuk dengan baik. Kita nanti bekerjanya juga baik. Bekerja di dalam kebenaran. Kalau engkau seorang karyawan, bekerja terbaik. Agar melalui pelayananmu, hidupmu, pekerjaanmu, bosmu diuntungkan. Jangan sampai punya pelayanan, punya karyawan orang Kristen, orang percaya, tetapi pekerjaannya malas-malas. Ayo bekerja rajin, dapat dipercaya, disiplin. Saya percaya orang-orang yang demikian pada waktu bekerja, bosnya akan memperhatikan saudara. Dia tidak akan pernah hitung-hitungan juga, dia akan memberikan yang terbaik juga. Karena pada Tuhan yang melihat semua lapisan kehidupan kita. Kalau kita dagang, kita usaha, ayo yang terbaik. Semua saudaraku dikerjakan dengan yang terbaik. Kebenarannya setiap hari. Hati kita percaya kepada Tuhan. Kebenarannya setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Kebenarannya setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Kebenarannya setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kebenarannya setiap hari kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kebenaran ini hidup dalam hidup kita, kalau kebenaran ini dilakukan oleh kita, setiap hari ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan saya percaya itulah hidup saudara yang sungguh-sungguh hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga bersyukur melalui kesempatan ibadah ini kami boleh dinasehati Tuhan. Kami percaya rencanamu dalam hidup kami, supaya hidup kami selalu hidup berkemenangan. Tidak ada jatuh bangun, tidak ada kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Hidup kami apapun kesulitannya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, apapun Tuhan tantangannya kami yakin. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat, kemuliaan demi kemuliaan, Engkau terus nyatakan dalam hidup kami.
Ampuni kalau ada kejahatan, ada sesuatu yang kotor dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Darah-Mu membasuh segala dosa dan kejahatan kami. Saat ini dalam Tuhan kami menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Satu kehidupan, yaitu hidup yang selalu berkemenangan. Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuntun bimbing hidup kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang lemah, ada yang sedang menghadapi berbagai macam situasi keadaan dan pergumulan dalam hidup. Bapa, berkat-Mu turun bagi anak-anak-Mu. Urapi mereka semua. Kami percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Solusi terbaik bagi setiap masalah hidup kami adalah mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia yang Kau diberkati Tuhan. Indonesia yang Kau dilawat oleh Tuhan. Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Diberkati presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami mau nyatakan Bapak Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia tetap bersatu, Indonesia aman, Indonesia pulih, Indonesia diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan beraktivitas kembali dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya berkat anugerah berlimpah-limpah nyata dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami tengadakan wajah kami, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, pendidikanmu, ekonomimu, kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari berkat satu kepada berkat berikutnya. Sehingga engkau boleh menyaksikan mujizat demi mujizat, penyertaan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.